Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian buat kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, untuk apa kita bekerja? Tentu semua kita setuju bahwa bekerja untuk mencari nafkah, agar kita mampu menghidupi diri dan keluarga kita, agar kita mampu hidup layak dan berkecukupan. Itu memang esensi dasar mengapa kita bekerja. Walaupun ada banyak orang yang punya paradigma berbeda. Ada yang mengatakan dia bekerja untuk menumpuk kekayaan, kejayaan, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara, renungan hari ini dimulai dengan kalimat orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Rasanya bagian kalimat ini tidak perlu kita bahas panjang lebar. Karena sejak awal pun Tuhan telah melarang kita untuk mencuri dari siapapun. Tidak peduli dari saudara seiman ataupun saudara-saudara kita yang berbeda kepercayaan. Itu yang tertuang dan tertulis di dalam hukum Taurat pasal yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Kalau ada yang mengaku anak Tuhan, percaya Yesus tapi masih mencuri, mulai dari mencuri hal-hal kecil dan sampai hal-hal yang besar, dapat dikatakan seperti korupsi. Mari fokus pada bagian kalimat terakhir dari ayat ini. Dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari bagian terakhir ayat ini jelas Tuhan menekankan satu lagi alasan kuat bagi kita untuk bekerja. Di luar untuk mencari nafkah, bekerja juga merupakan sarana untuk melakukan pelayanan. Kita sering kali menggerutu ketika ada orang-orang yang berkekurangan memohon bantuan dari kita dan merasa semua hasil yang diperoleh dari buah jerih payah kita itu adalah hak kita pribadi. Padahal ketika kita memutuskan untuk menanggapi panggilan Allah untuk bertobat dan percaya pada Kristus, pola pikir kita terhadap pekerjaan dan penghasilan pun seharusnya mengalami transformasi. Kita harus melakukan pekerjaan secara jujur dan siap untuk membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin berat pada awalnya, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya raya untuk bisa membantu sesama kita. Ukuran kekayaan itu sangat relatif. Orang yang secara umum dianggap kaya sekalipun sering masih merasa kurang kaya. Dan ukuran kekayaan itu bukanlah segala-galanya di dunia ini. Ketika kita memiliki pekerjaan,
Itu artinya kita wajib membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang bagi dunia direndahkan, disisihkan. Menjadi anak Tuhan yang taat bukanlah semata-mata rajin membaca Alkitab dan berdoa, tapi juga melakukannya dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Kita bisa menjadi saluran berkat di dunia lewat Anda dan saya, orang-orang yang seharusnya bisa kenal pribadi Kristus. Kita pasti dapat melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita dan tetap memberkati kita. Amin.